Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Bagaimana kabarnya para ustazah, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berjumpa di dalam majelis ilmu. Dan ini merupakan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini berada di bulan Dzulqa'dah. Padahal sepertinya baru kemarin. Ada nggak ustazah di sini yang merasa kayaknya baru kemarin? Ya, sholat Idul Fitri, membelah ketupat, ya, apalagi ustazah? Makan pakai opor, kan baru kemarin ya. Perasaan baru beberapa hari yang lalu. Subhanallah, sekarang sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Perasaan baru kemarin kita berada di awal bulan Ramadan. Ya Masya Allah, dengan semangatnya beribadah, Masya Allah, semangat berbenah. Sekarang Ramadan sudah meninggalkan kita, Syawal pun meninggalkan kita, dan hari ini kita berada di sebuah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan ini adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Apabila kita mengerjakan sebuah amal salih di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, dan di bulan Muharram, maka Allah lipat gandakan. Dan apabila kita melakukan kemaksiatan, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa-dosa kita. Dan hikmah ya ummahat, ustazah, kenapa Allah itu memberikan kesempatan kepada kita dari bulan Ramadan, kemudian setelah itu bulan Syawal, kemudian setelah itu bulan berturut-turut 3 bulan, bulan haram. Hikmahnya adalah agar kita bisa istiqomah. Ya, karena hakikatnya kita sebagai hamba Allah itu terkadang akan lebih rajin untuk beramal saleh manakala diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kabar gembira untuk mendapatkan sesuatu. Ya, itu fitrahnya manusia. Barang siapa yang beramal salih maka akan mendapatkan surga Allah. Barang siapa yang bersedekah maka akan dilipat gandakan. Dan kita semuanya akan menjadi lebih semangat dalam beramal salih. Keutamaan-keutamaan dalam sebuah amal, fadailul amal, itu membuat kita lebih semangat. Bahkan para ulama akhirnya membuat kitab-kitab yang menghususkan fadailul amal dari hadis-hadis yang sahih. Tujuannya untuk apa para ustazah? Agar kita semangat untuk apa? Untuk beramal saleh. Maka saya berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya senantiasa berada di jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga besar beliau, kepada para sahabat ridwanullahi alaihim. Kita berdoa semoga kita yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini kelak dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir Allah berikan petunjuk untuk tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah.
saya ingin mengucapkan jazakunallahu khaira kepada segenap pengurus IPPS yang telah Masya Allah bahu-membahu tolong menolong dalam kebaikan sehingga terlaksananya kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal salih para pengurus menjadi amal salih yang memberatkan di timbangan kebaikan nanti di akhirat. Amin. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan anak keturunan mereka anak-anak yang salih dan salihah. Ketahuilah wahai saudariku, barang siapa yang ketika di dunia menyibukkan diri berada di jalan Allah, maka Allah yang akan mengurusi diri kita dan keluarga kita. Yakinlah bahwa Allah itu adalah zat yang sangat-sangat senang ketika melihat hambanya beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika melihat hambanya saling tolong menolong dalam kebaikan, ketika hambanya senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi terus kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah apabila waktu kita sehari-hari Allah jadikan sebagai orang yang bermanfaat, maka artinya Allah sedang mempergunakan diri kita. Pekan kemarin ya Ustazah, itu mungkin ada Ustazah yang ada acara halal fair itu ya. Nah, itu ada salah satu Ustadz sunnah, di antaranya beliau adalah Ustadz Abdurrahman Zahir, hafizahullahu ta'ala. Walillahilham, beliau berkesempatan untuk mengunjungi Joglo 1, dan ketika itu beliau memberikan sebuah motivasi. Masya Allah. Dan ini motivasi ini membuat hati kami akhirnya kembali untuk berbenah. Di antara motivasi beliau begini. Ini bukan ucapan saya menukilkan dari perkataan beliau. Kata beliau, wahai para ummahat, wahai saudariku, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyibukkan diri kita dengan berdakwah di jalan Allah, dengan mengajar, dengan mendidik, itu artinya Allah sedang mempergunakan kita. Artinya Allah sedang menginginkan kepada kita kebaikan. Dan beruntunglah orang-orang yang waktunya dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah pilih ya di antara kita, dan Allah tidak memilih hamba-hambanya yang lain? Karena Allah menginginkan kebaikan untuk diri kita. Dan beliau mengatakan bahwa sejatinya ya akhwat, sejatinya ya ustazah, sebuah dakwah, sebuah pendidikan itu tidak membutuhkan kita. Jadi kata beliau, jangan pernah merasa dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau kita mundur, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan ganti dengan yang lebih bertakwa kepada Allah. Kita yang rugi. Masya Allah. Dan kata beliau, jangan pernah kita itu menyepelekan ya arti sebuah amal saleh. Ketika para ustazah ya Masya Allah berkumpul di sini, Masya Allah, bisa jadi pertemuan ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, dan Allah jadikan kita dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teruslah bersemangat untuk menebar kebaikan, teruslah bersemangat untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat, karena pada hakikatnya hidup kita hanya sebentar. Saya barusan berbincang dengan Ustazah Ummu Muhammad, ya Masya Allah, hafidhahallah ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal salih yang beliau tebarkan, ya Masya Allah, di Al-Qudwa ini menjadi jariyah bagi beliau, ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan anak keturunan beliau anak-anak yang salih dan salihah. Beliau mengatakan, ya, ketika kami berbincang, kata beliau, alhamdulillah atas pertolongan dari Allah, saya senang mengurusi pendidikan, kata beliau. Masya Allah. Bahkan beliau katanya berpikir, apalagi yang bisa saya berikan, apalagi yang saya bisa berikan, Masya Allah. Saya pengen itu menjadi jariyah. Masya Allah ya akhwat. Punyailah pikiran seperti itu. Jadi kita semuanya harus semangat, apa yang bisa saya berikan untuk Islam? Apa yang bisa saya berikan untuk pendidikan? Apa yang bisa saya berikan untuk Allah dan Rasulnya? Allah telah memberikan kepada kita nikmat menjadi seorang muslimah.
Dan tidak semua hamba Allah diberikan nikmat hidayah untuk mengenyam manisnya hidayah sunnah. Maka dari itu sebagai nikmat ya yang dari Allah berikan kepada kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah, mari kita berjuang bersama. Berjuang bersama untuk menjadi hamba Allah yang terus menanam kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Karena ketika kita menanam kebaikan, maka kelak kita akan memanen hasilnya di akhirat. Ketika kita sudah meninggal dunia dan badan kita sudah terbujur kaku di kubur, amal solih yang telah kita tanam di dunia akan Allah jadikan amal solih tersebut, Masya Allah, manfaatnya bisa kita rasakan. Dan kita tidak pernah tahu, wahai ummahat, wahai ustazah, sampai kapan kita berada di dunia. Wallahi kita tidak akan pernah tahu. Bisa jadi 1 menit lagi, bisa jadi esok kita sudah nggak ada lagi di dunia. Bisa jadi 1 pekan lagi kita sudah dipanggil oleh Allah. Dan apa yang tersisa dari amal solih yang kita tanam ke muka bumi ini. Rasanya ya Masya Allah, sepertinya baru sedikit sekali amal solih yang saya lakukan di dunia ini. Dan apa yang kita tinggalkan untuk generasi setelahnya. Ingat apa kata baginda Rasulullah SAW. Ingat bahwa yang namanya kerusakan di muka bumi ini semakin tahun semakin menjadi-jadi. Maka apakah kita turut ikut serta dalam mendidik generasi anak-anak bangsa, anak-anak yang nanti kan kita tinggalkan, atau kita tidak punya kepedulian terhadap mereka? Dan walillahilham, Allah telah meringankan para ustazah untuk mewakafkan hidupnya di dalam dunia pendidikan. Dan ini nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Tidak semua hamba-hamba Allah yang senang dalam dunia pendidikan. Tidak semuanya. Bahkan ada yang berkesempatan untuk masuk dalam dunia pendidikan, sudah ada di depan matanya, tapi tidak senang. Tapi pengennya ke dunia selain itu. Dan Allah yang telah memilih para ustazah yang hadir di sini untuk mewakafkan hidup para ustazah untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik. Dan ingat para ustazah bahwa kita harus punya kehidupan yang kedua. Usia boleh terbatas. Waktu di dunia boleh kita tinggalkan. Namun yang ingin kita harapkan adalah aliran pahala akan terus mengalir. Dan itulah usia kedua. Jadi yang pertama yang ingin saya tekankan di sini, mari kita bersyukur kembali kepada Allah atas limpahan nikmat. Kenapa Allah yang memilih kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang ikut berpartisipasi mendidik anak-anak. Dan ini bagian dari nikmat yang perlu kita syukuri. Dan yang kedua, ya, yang ingin saya sampaikan sebenarnya ya ibu-ibu, bukan berarti ketika saya berada di depan ini saya lebih baik daripada ibu-ibu. Wallahi, ketika ada kemarin permintaan untuk menjadi pembicara di salah satu acara IPPS, itu sebenarnya berat untuk saya terima. Kenapa? Karena saya yakin di IPPS masih banyak para ustazah yang lebih baik dari saya. Lebih banyak ilmunya, lebih banyak pengalamannya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu yang ingin senantiasa saya sebarkan, di antaranya adalah saya ingin menjadi bagian dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan inilah landasan yang akhirnya ketika saya izin ke suami, saya izin untuk mengisi kajian di IPPS ya, untuk para ustazah, maka kata suami, bismillah, semoga apa yang nanti istriku sampaikan bermanfaat. Maka mohon maaf sebelumnya apabila mungkin apa yang nanti saya sampaikan masih jauh dari kesempurnaan ya. Karena pada hakikatnya saya pun masih banyak berbenah, masih banyak belajar. Saya datang ke sini untuk berjumpa dengan para ustazah yang Masya Allah dekat dengan Allah, yang Masya Allah terpancar dari wajah para ustazah. Masya Allah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya harap kita semuanya saling mendoakan dalam kebaikan. Dan saya memohon kepada Allah Azza wa Jal
As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim. Saya memohon kepada Allah sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita saat ini di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Semoga kelak Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di dalam syurganya. Amin. Kalaulah para ustazah tidak melihat saya di sana, ya tidak melihat saya di surga, mohon dengan sangat cari saya di sana. Begitu pula kita ketika melihat para ustazah yang satu sekolah belum berada di surga, kita cari. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengizinkan saudari-saudari kita yang dulu satu perjuangan mendidik anak-anak untuk bisa berkumpul semuanya di dalam syurganya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.